Indonesia adalah negara yang bersifat pluralisme. Artinya, adalah Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, suku, bahasa, adat istiadat hingga agama. Keanekaragaman ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan dapat menjadi modal bangsa untuk maju dan berkembang. Dengan berbagai potensi yang dimiliki bangsa Indonesia, sebagai sebuah negara yang memiliki beragam kemajemukan, Indonesia memiliki ruang atau celah yang cukup besar bagi munculnya potensi gesekan antar masyarakat. Sebagai akibat perbedaan keyakinan dari para masyarakat yang menghuni negara Indonesia. Dalam konteks kehidupan sosial, perbedaan keyakinan secara historis telah melahirkan adanya pengelompokan yang dinamakan mayoritas dan minoritas. Pengelompokan tersebut seharusnya dimaknai sebagai salah satu kekayaan yang muncul akibat perbedaan keyakinan yang menjadi sarana pemersatu dalam kehidupan bernegara. Harus diakui bahwa memposisikan kelompok mayoritas dan minoritas sebagai sebuah kekayaan budaya guna mempersatukan bangsa akan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai toleransi yang berkembang di tempat kelompok itu berada. Pada negara yang multikultural seperti Indonesia, penggolongan tersebut tetap akan berpotensi memunculkan celah dan gesekan sosial yang cukup tinggi. Ketika suatu kelompok memahami perasaan superiorita sebagai sesuatu yang benar, maka tanpa disadari akan mengakibatkan nilai keyakinan, primordialisme, dan chauvinisme berlebihan. Mereka tidak lagi menghargai kemajemukan, namun mulai mempertentangkan perbedaan yang ada. Itulah yang disebut intoleransi. Intoleransi adalah sikap atau suatu kondisi di mana suatu kelompok masyarakat, kelompok agama, atau kelompok non-agama yang secara spesifik menolak untuk menoleransi praktik-praktik para penganut atau kepercayaan yang berlandaskan agama. Pada saat ini intoleransi sedang menjadi buah bibir. Intoleransi terjadi pada agama maupun etnis tertentu yang minoritas. Di dunia luar makin banyak aliran-aliran yang terlihat aneh dan tumbuh bebas tanpa terkendali. Fenomena terorisme juga terus muncul dan sindikatnya terus bertumbuh. Kasus gesekan antar umat beragama juga cukup banyak. Penolakan pembangunan tempat ibadah, perusakan tempat ibadat, dan penolakan jamaah agama tertentu menjadi masalah yang serius untuk dihadapi negara Indonesia. Tentu saja hal itu terjadi karena beberapa faktor. Di video ini akan memberi contoh kasus intoleransi agama dan menganalisis faktor penyebab terjadinya kasus intoleransi agama. Diharapkan dengan adanya video ini, kita semua semakin toleran dan saling menghargai perbedaan keragaman yang ada di negara Indonesia. Di sini saya juga menyerukan kepada kita semua untuk melakukan upaya pencegahan kasus intoleransi dengan berkontribusi melakukan kampanye moderasi beragama. Mari ciptakan Indonesia tentram dan damai serta menjadi negara paling toleran. Berikut adalah contoh kasus intoleransi agama. Penyerangan terjadi di sebuah gereja di Sleman, Yogyakarta. Pelaku penyerangan ditembak polisi karena berusaha melawan. Pelaku penyerangan gereja di Sleman, Yogyakarta diketahui 2 kali dikeluarkan dari pesantren. Dan benar sekali, pelaku penyerangan gereja Santa Litwina Sleman, Yogyakarta, Suliono tercatat pernah menjadi santri di 2 pondok pesantren di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Namun Suliono dikeluarkan dari pesantren karena berperilaku buruk. Suliono adalah murid pindahan dari Palu, Sulawesi. Suliono pernah menjadi santri di pondok pesantren Sirojul Munir, Desa Krincing, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada tahun 2015.
Namun pada bulan Juli 2017, Suliono dipindahkan ke Pondok Pesantren Sirojul Mukhlasin, Desa Payaman, Magelang, karena melanggar aturan Ponpes. 5 bulan di tempat baru, Suliono kembali berulah hingga akhirnya dikeluarkan pada Desember 2017. Kepala Madrasah Ponpes Sirojul Mukhlasin, Ustadz Hanafi mengatakan, Suliono dikenal sebagai santri yang bertabiat buruk. Ia diketahui sering bolos mengaji dan mengoleksi video jihad dengan doktrin yang menyimpang. Ulahnya ini juga membuat Suliono dijauhi oleh santri-santri lainnya. Normal seperti santri-santri yang lain. Cuman kalau dari kawan-kawan yang sudah sekitar 2 tahun berkawan gitu, jadi sebelum kedatangan dia ke pondok sini ini sudah ada doktrin dari Palu ketika dia kuliah di sana. Dokternya seperti apa, Ustaz? Ya dari mulai dia itu sering koleksi mungkin sering lihat video-video tentang jihad ataupun sering membuka tentang berita jihad-jihad seperti itu. Good morning, masih bersama Anda. Penyerangan terhadap jemaah gereja Santa Litwina, Sleman, Yogyakarta yang mengakibatkan 5 orang luka-luka mengundang keprihatinan serta kecaman dari sejumlah pihak. Mantan Ketua PP Muhammadiyah mengecam kejadian ini dan keprihatinan juga datang dari Sultan Hamengkubuwono X. Penyerangan dengan senjata tajam terjadi di Gereja Santa Litwina, Sleman, Yogyakarta. Lokasi gereja ternyata berada tidak jauh dari kediaman Buya Syafi'i Ma'arif. Saat mendatangi lokasi kejadian, Syafi'i Ma'arif berharap aparat keamanan segera mengusut tuntas kasus ini. Ia juga mengutuk penyerangan terhadap jemaah Gereja Santa Litwina. Ini biadab ya, dan ini harus ditelusuri betul ya, siapa orang ini. Apa ada kelompok atau dihendak-hendak sendiri? Rasa harus cepat bergerak. Polisi paham lah. Kalau itu dipanggilnya densusnya, yang sudah terbiasa ya, yang sangat profesional. Kejadian ini juga mendapat perhatian besar dari DPR RI, Polri, dan juga TNI. Ketua DPR Bambang Susatyo, Kabar Eskrim Komjen Polisi Aridono Sukmanto, dan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengunjungi Gereja Santa Litwina Minggu sore. Mereka mengutuk dan menyatakan perang atas upaya merusak NKRI. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengungkapkan dukungan penuh terhadap upaya Polri. Mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Itu saja. Sementara itu, Sultan Hamengkubuwono X yang mengunjungi Romo Clear di Rumah Sakit Panti Rapih mengungkapkan kesedihan juga kecaman atas kejadian ini. Saya sangat sedih dan menyesali kenapa itu harus terjadi. Bagi saya ini peristiwa yang tidak boleh terjadi lagi. Orang ibadah dilakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya dan terlalu keji, itu tanpa kemanusiaan. Itu bukan warga masyarakat Jogja. Di Semarang, Jawa Tengah, sejumlah kalangan lintas agama menggelar aksi solidaritas untuk Gereja Litwina di Sleman, Yogyakarta yang diserang pada Minggu pagi. Aksi solidaritas ini diisi renungan dan penyalaan lilin bersama sebagai simbol ketenangan hati untuk tidak terpancing dalam menyikapi insiden penyerangan tersebut. Lagi baru saya sampaikan bahwa tidak ada tempat bagi mereka yang tidak mampu bertoleransi di negara kita Indonesia. Apalagi dengan cara-cara kekerasan. Berujar saja tidak, apalagi dengan cara-cara kekerasan. Saya sudah perintahkan kepada aparat untuk bertindak tegas dan negara menjamin penegakan konstitusi secara terus-menerus dan konsekuen. Analisis kasus intoleransi agama. Penyerangan di Gereja Santa Litwina Sleman merupakan salah satu tindakan radikalisme dan contoh kasus intoleransi antar umat beragama. Menurut analisis dari data yang sudah ditunjukkan, penyebab pelaku melakukan tindakan itu adalah karena pengaruh dari sikap radikalisme. Pelaku ikut dalam organisasi-organisasi agama yang radikal. Akan tetapi ilmu yang dipelajari menyimpang dari ajaran agama tersebut dan membuat pelaku terpengaruh lalu melakukan tindakan radikal.
Radikalisme sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam konteks agama, radikalisme dapat diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan secara drastis dan bersifat fundamental dalam ajaran praktik agama. Radikalisme bisa mengarah pada kekerasan bahkan teror. Selain itu, ada beberapa faktor penyebab pelaku melakukan tindakan radikalisme dan sikap intoleransi agama. Pastinya ada beberapa dorongan eksternal maupun internal. Pembentukan sikap pada setiap individu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengalaman pribadi, kebudayaan, pendidikan, media massa, dan lain-lain, termasuk kegiatan kelompok yang ia ikuti. Pada saat ini Indonesia telah diguncang dengan adanya sikap atau pemikiran yang tidak kritis, sehingga muncul berbagai masalah atau konflik yang menyebabkan lunturnya nilai toleransi. Bibit-bibit munculnya tindakan toleransi dan radikalisme dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor sosial, ekonomi, politik, termasuk juga meningkatnya ujaran kebencian yang terjadi di kalangan masyarakat, kelompok ataupun ras. Intoleransi agama sering terjadi dikarenakan faktor kesenjangan pengetahuan dan ekonomi, termasuk beberapa konflik yang ada di luar negeri, serta dipengaruhi oleh peraturan undang-undang yang sifatnya diskriminatif. Ada 4 pemicu yang membuat seseorang melakukan aksi intoleransi agama. Yang pertama adalah perbedaan dalam memahami ajaran secara tekstual. Kedua, aksi pemakaian atribut agama secara berlebihan dan menyombongkan diri dengan segala atribut yang dipakainya. Ketiga, perbedaan adat istiadat ini menyebabkan konflik yang dilatar belakangi fanatisme. Keempat, ketidakadilan dari pihak aparatur negara atau pemerintah dalam menangani berbagai masalah konflik yang terjadi. Upaya mencegah intoleransi agama adalah tanggung jawab kita bersama. Kita semua memiliki peran penting. Dengan kerjasama yang baik, kita dapat menciptakan masyarakat yang damai dan toleran. Kurangnya toleransi dalam ranah sosial akan berdampak serius dalam keharmonisan hidup antar sesama, karena akan menimbulkan sikap tidak menghargai yang lain. Dari fenomena tersebut, setidaknya dapat dijadikan vonis awal bahwa, sampai saat ini, kesadaran pluralitas beragama belum menyentuh sisi kesadar paling dalam pada diri para pemeluk agama. Artinya, bahwa slogan yang mengajarkan cinta dan kasih, serta perdamaian, tidak menyukai tindakan kejahatan, dalam bentuk apapun berarti hanyalah omong kosong. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik, baik agama, ras, etnis, tradisi, budaya, adalah sangat rentan terhadap timbulnya perpecahan konflik sosial. Dengan kata lain, agama dalam masyarakat majemuk dapat menjadi pemersatu, dapat juga sebagai pemecah. Salah satu upaya mencegah terjadinya intoleransi agama maupun radikalisme, yaitu dengan melakukan kampanye. Di sini saya mengajak kita semua melakukan kampanye moderasi beragama guna menciptakan Indonesia negara paling toleran, aman, damai, dan tentram. Kita semua hidup dalam dunia yang indah dan penuh warna, di mana setiap orang memiliki agama yang berbeda-beda. Namun sayangnya, ketidaksepakatan dan konflik sering terjadi karena perbedaan agama. Banyak dari kita berpikir bahwa satu agama lebih baik dari yang lain, atau bahkan memandang rendah agama yang berbeda dari keyakinan kita sendiri. Namun sebagai manusia, kita harus memahami bahwa semua agama mengajarkan hal-hal yang sama-sama baik, seperti cinta kasih, perdamaian, dan toleransi. Meskipun terdapat perbedaan dalam agama dan keyakinan di seluruh dunia, ada sebuah konsep yang terus muncul di antara ajaran mereka, yaitu moderasi. Moderasi atau keseimbangan adalah konsep yang diterapkan hampir semua agama di dunia. Konsep ini mengajarkan kita untuk mencari jalan tengah dalam segala hal. Misalnya di dalam Buddhisme, moderasi dijelaskan melalui konsep Eightfold Path atau 8 jalan mulia. Sementara di dalam Islam, moderasi dijelaskan melalui
prinsip Posotiyah yang mengajarkan untuk menghindari ekstremisme. Jadi, apakah moderasi bisa menghubungkan semua agama? Benar sekali, moderasi adalah prinsip yang dapat mengikat semua agama dan keyakinan. Hal ini dapat membangun pemahaman dan toleransi di antara kita, yang pada akhirnya dapat membantu menciptakan dunia yang lebih harmonis. Mari bersama-sama membangun dunia yang damai dan harmonis untuk kita dan generasi selanjutnya.